Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Syukuran di channel Profit Kece. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini ingin saya berbagi informasi tentang bagaimana supaya kita tidak menjadi budak teknologi. Bagaimana supaya kita menyadari bahwa masih ada dunia nyata daripada dunia maya. Baik, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan berbicara tentang bagaimana supaya tidak menjadi budak teknologi. Artinya begini, dunia nyata dengan dunia maya itu beda jauh. Dunia nyata itu lebih real, lebih nyata daripada dunia maya. Dunia maya itu ibaratnya dunia angan-angan gitu. Contohnya begini, kita selalu melihat atau melihat orang itu selalu eh, apa yang ada di dalam aktivitasnya dia di sosial media. Terutama yang sering sebagai laki-laki ya, sebagai laki-laki selalu melihat lawan jenis itu hanya dari paras wajahnya saja, kecantikannya saja, yaitu yang kita lihat, itu yang kita nilai pertama. Tetapi kita tidak tahu apakah dia cacat atau tidak, apakah setiap postingannya dia di dindingnya dia, apakah dia memang sifatnya seperti itu atau tidak, apakah dia baik atau tidak, belum tentu. Nah itu artinya ini kan dunia angan-angan, dunia maya, kita tidak tahu pastinya seperti apa. Nah itu contohnya supaya kita bisa terbuka atau sadar untuk melihat bahwa dunia nyata itu lebih real. Artinya ketika orang tersebut yang kita menilai atau kita tertarik dengan entah itu dengan paras wajahnya dia atau dengan posturnya dia atau dengan pemikirannya dia yang dia sampaikan melalui sosial media, ketika kita tertarik, oke, itu wajar. Tetapi apakah itu benar-benar yang dia punya atau tidak? Artinya orang yang kita menilai dia baik, dia ramah, dia cerdas, dia uh, bersahabat, apakah persis seperti itu atau beda? Nah, yang bisa untuk membedakan itu ketika kita bertemu face to face, ketika kita tatap muka, baru bisa kita tahu, oh ternyata orang ini realnya seperti ini, orang ini sebenarnya seperti ini. Itu contoh ya. Begitupun di hal-hal yang lainnya, urusan karir, urusan uh, persahabatan dan urusan lain-lainnya. Itu pun sama demikian. Kita tidak boleh menaruh kepercayaan begitu saja ketika kita hanya mengenali seseorang tersebut di sosial media. Tidak boleh. Karena belum tentu orang tersebut seperti itu. Keasliannya dia belum tentu terungkap di sosial media tersebut. Jadi hanya melalui perjumpaan secara face to face atau tatap muka, dari situlah kita bisa melihat secara nyata, oh orang ini cacat atau tidak, oh orang ini dia baik atau tidak, oh orang ini dia cerdas atau tidak, oh orang ini dia bersahabat atau tidak. Nah, akan kita lihat secara real di sana. Nah, artinya begini, kita harus menyadari bahwa dunia nyata itu, dunia real itu masih ada, dunia nyata itu masih ada, dan lebih berharga daripada dunia maya. Dunia maya selalu memberikan multi tafsir. Artinya apa? Setiap orang berbicara ini, kita berpikirnya macam-macam. Kita menganalisanya macam-macam. Kita keponya luar biasa. Ternyata tidak seperti itu ketika kita berbicara face to face. Belum tentu apa yang dia katakan seperti itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau apa yang kita duga. Nah, makanya hargailah perjumpaan dunia nyata. Dan ketika ajak kenalan, ketika ada yang berkenalan, ajaklah ketemu tatap muka, bercerita, berbagi. Itu jauh lebih berharga daripada kita hanya kenalan,
kita hanya kenalan di sosial media, kita hanya bertemu di dunia maya lalu menaruh perhatian, otomatis tidak ada rasa memiliki ya pertemanan tersebut. Jadi itu hargai dunia nyata itu hal paling penting. Terus yang kedua yang saya mau sampaikan untuk teman-teman, dunia maya itu membuat kita stres. Serius, dunia maya itu membuat kita stres. Artinya apa? Dengan berbagai macam informasi yang bertebaran di dunia maya, di sosial media, otak kita selalu menyerap. Informasi tersebut terserap ke dalam otak kita. Dan teman-teman harus tahu bahwa memori otak kita itu kecil. Kalau analoginya begini, memori eksternal, memori HP, kalau sudah tidak mampu untuk menampung, ada kalanya hang, ada kalanya harus minta di delete yang lain. Kalau kita kan tidak, informasi kan otomatis sudah ada. Ya finishnya kemana? Gangguan kejiwaan. Kita tidak mungkin menghapus memori yang sudah ada, tidak mungkin. Kecuali amnesia ya. Nah itu bahayanya situ. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi itu membuat kita stres. Artinya apa? Kita selalu merasa terkalahkan. Kita selalu merasa tersaingi. Kita selalu merasa tertinggal dari teman-teman yang lain. Sayangnya, kita hanya melihat postingan-postingan dia di sosial media. Lihat yang lain berpasangan, lagi mesra-mesraan di sosial media. Posting foto-foto kebersamaan mereka, foto romantisnya mereka. Yang jomblo stres, yang single stres. Wah, saya mau seperti dia, saya mau seperti dia. Saya mau kasih tahu kalian, belum tentu kehidupan mereka seperti itu. Seperti yang mereka tayangkan di sosial media. Silahkan cari referensi. Saya pernah membaca, tapi saya sudah lupa. Banyak peneliti yang mengatakan seperti begini. Orang-orang yang sering mengupload foto-foto mereka, foto romantis mereka, foto kebersamaan mereka, atau foto terbaik mereka di sosial media, itu artinya kehidupan nyata mereka tidak seperti itu. Sangat terbalik 180 derajat. Begitupun yang selalu tampilkan foto cantik, foto seksi, segala macam. Menurut peneliti ya, saya tidak mengatakan, silahkan cari di sosial media, silahkan cari. Di Google itu bisa ditanya. Atau cari tahu bagaimana membaca psikologis. Psikologi orang ya, psikologi orang di media sosial. Mengatakan bahwa begini, perempuan yang selalu tampil seksi di sosial media, itu berarti tandanya bahwa dia kekurangan uang. Ingat ya, bukan saya yang katakan, tapi silahkan cari, ini hanya saya sampaikan sebagai informasi, bahwa perempuan yang selalu tampil seksi di sosial media, itu berarti dia sedang membutuhkan uang, atau dia tidak punya uang. Itu. Begitupun yang sok akademis, sok intelektual, sok cerdas di sosial media. Coba diajak berdebat, coba diajak face to face untuk berdiskusi. Ini orang seperti ini akan mempertahankan ego, yang ada dia tidak akan mengalah. Dia akan pergi dan tinggalkan kita. Karena apa? Dia tidak mau terkalahkan. Dia tidak mau berdebat, dia tidak mau berargumentasi. Nah, makanya dia sembunyi di balik sosial media supaya ya tidak penting lah siapa yang mau menilai apa, ya silahkan urusan dia. Jadi opininya dia tidak ada yang putuskan atau tidak ada yang membantah, karena dia yakin bahwa sosial media itu ya dia sampaikan informasi dan rivalnya dia itu tidak mungkin untuk memberikan komentar. Nah, artinya dia sembunyi di balik ini. Dia sembunyi di balik sosial media ini untuk menyampaikan apa opininya dia. Diajak berdebat pasti dia lari. Atau diminta untuk berdiri di depan berbicara banyak orang, dia gemetaran.
percaya. Jadi kita tidak usah untuk baper-baper, tidak usah untuk terbawa perasaan, tidak usah untuk stres melihat postingan orang di sosial media, tidak usah menilai diri sendiri atau membandingkan diri sendiri dengan mereka. Tidak penting, tidak usah. Karena apa? Ketika kita berpikir negatif tentang diri kita, ketika kita mengatakan bahwa saya tidak bisa seperti dia, kenapa saya tidak seperti dia, kenapa saya selalu seperti ini, kenapa saya tidak ikut hal yang atau ikut jejak yang dia lalui sehingga saya bisa sama seperti dia. Ingat bahwa penyesalan, rasa bersalah, iri hati itu akan menjadi racun dalam diri kita. Itu akan menjadi virus yang mematikan kita, yang akan mempersempit ruang gerak kita, di mana kita akan segan untuk ketemu si ini, ketemu dengan orang ini, atau ketemu si dia. Dia kan lebih hebat dari saya, dia kan lebih jago dari saya, dia kan kehidupannya lebih mapan dan lain sebagainya. Itu akan membuat kita ruang gerak kita sempit. Jadi itu ya, tadi foto-foto romantis dengan yang umbar-umbar kehebatan di sosial media itu menjadi catatan saja. Artinya masih banyak hal yang harus kita jeli, yang harus kita kritis untuk melihat, untuk menilai dan mengambil kesimpulan, agar kita tidak terjebak dengan kebohongan dunia maya. Karena ketika kita membenci diri kita, menilai diri kita jelek, tidak mampu, tidak bisa bersaing dengan mereka, dengan sendirinya itu akan terpendam dalam alam bawah sadar kita, akan tersimpan dalam alam bawah sadar kita. Dan benar, kita mau berusaha setinggi apapun, dengan sekeras apapun, kita tidak akan mampu untuk mengubah apa yang ada di dalam sana. Jadi alam bawah sadar itu ibarat gudang ya, gudangnya manusia. Semua informasi, semua apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, semuanya masuk ke dalam alam bawah sadar. Semuanya tersimpan di sana. Suatu hari, entah itu keceplosan, entah itu tidak sengaja, akan terungkap. Mungkin kita mengatakan seseorang jelek atau seseorang tidak mampu atau seseorang ya, artinya kita membenci ya, membenci. Beda dengan kritik dong ya. Benci itu beda dengan kritik. Makanya ketika kita menyampaikan kata-kata seperti ini, otomatis dengan sendirinya, ternyata selama ini dia menaruh kebencian terhadap saya. Jadi itu ya, hati-hati. Makanya harus kita mengayak betul. Kita harus cermat dan cerdas untuk harus mencerna setiap informasi yang bertebaran di media sosial. Karena media sosial itu banyak fake-nya, banyak kepalsuannya. Nah, artinya apa? Semua ini akan membuat kita pikir negatif. Dengan sendirinya kita akan berperilaku negatif. Jadi itu yang mau saya sharing untuk teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ketika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk berikan komentar. Terima kasih. Salam waras.